warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Mufida dengan NIM 3140240013. Di sini akan membuat video analisis laporan keuangan PT Aviavian Tbk. Sebelum saya membacakan latar belakang, terlebih dahulu alasan saya memilih PT Aviavian sebagai observasi untuk dianalisis, yaitu karena perusahaan PT Avian merupakan salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia yang memiliki kinerja keuangan yang baik, dan PT Aviavian Tbk telah menjadi perusahaan terbuka sejak 2021 yang memudahkan saya memperoleh laporan keuangan dan laporan tahunan. PT Avian juga sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan produk yang dikenal seperti Avian, Avitec, dan Nadrop. Perusahaan juga menerapkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya struktur dewan direksi dan jajarannya. PT Avian memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian, yang artinya perusahaan telah menerapkan telah menyajikan laporan keuangan sesuai standar SAK, dan PT Avian juga tidak memiliki perkara hukum yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usahanya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nama perusahaannya yaitu PT Aviavian Tbk, didirikan pada 1 Maret 1983, resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Desember 2021. Kantor pusatnya terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Bidang usahanya ada industri dan perdagangan cat, tinta cetak, pernis, selat, dan perkat lem. Sektornya barang baku, industri barang kimia dengan subindustri barang kimia khusus. Segmen utamanya manufaktur dan distribusi cat. Selanjutnya ada visi, misi, nilai perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan menjadi perusahaan cat yang terintegrasi, ramah lingkungan, terdepan, dan terpercaya di Indonesia. Misi perusahaan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan beragam cat berkualitas. Nilai perusahaan ada customer focus, integrity, teamwork, serta agility yang biasa disingkat cinta. Yang selanjutnya ini ada beberapa produk dari PT Avian yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada metode analisis. Analisis yang pertama ada analisis horizontal, dilakukan untuk membandingkan nilai akun laporan keuangan antar periode untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang terjadi. Analisis ini digunakan untuk melihat perkembangan penjualan, aset, liabilitas, laba bersih maupun arus kas PT Avian selama periode 2023 sampai 2025. Yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal dilakukan untuk mengubah setiap akun menjadi persentase terhadap total tertentu, seperti pada laporan posisi keuangan, misalnya total liabilitas dibandingkan dengan total aset. Terus di laporan laba rugi ada laba bersih dibandingkan dengan penjualan netto, begitupun dengan akun yang lainnya. Yang ketiga ada analisis rasio. Analisis rasio digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dari beberapa analisis rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak. Dan yang terakhir ada analisis tren. Analisis tren digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kinerja perusahaan selama beberapa tahun dengan membandingkan data tahun 2023, 2024, 2025, bisa diketahui apakah perusahaan mengalami penurunan atau peningkatan. Yang selanjutnya rasio profitabilitas, alat ukur perusahaan untuk mengenai asetnya serta mengevaluasi tingkat beban utang yang ditanggung. Di sini ada return on asset yang mengalami peningkatan dari 14,71% menjadi 15,73% di tahun 2025, yang artinya perusahaan semakin efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Sedangkan untuk ROE-nya mengalami peningkatan juga sebesar 16,56% menjadi 18,28%.
artinya perusahaan mampu menghasilkan laba dari modal usaha. Terus ada net profit margin atau NPM mengalami penurunan dari 23,42% menjadi 21,47% pada tahun 2025 karena adanya peningkatan biaya operasional atau tekanan biaya produksi. Selanjutnya, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban utang jangka pendeknya. Di sini current ratio mengalami penurunan dari 7,58 menjadi 5,37 di tahun 2025, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Terus ada quick ratio mengalami penurunan juga dari 6,29 menjadi 4,21 di tahun 2025, menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi seluruh kewajiban lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio solvabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dibandingkan dengan penjualan aset atau ekuitas. Debt to asset ratio atau DAR mengalami kenaikan dari 0,11 menjadi 0,14 yang artinya ada peningkatan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Meskipun begitu, struktur keuangan perusahaan tetap sehat dan risiko keuangan masih rendah. Sedangkan untuk debt to equity ratio mengalami peningkatan juga dari 0,13 menjadi 0,16 yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan utang dibanding modal sendiri. Meskipun begitu, nilai DAR masih tergolong rendah sehingga perusahaan masih lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas, mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dan asetnya seperti persediaan dan piutang untuk menghasilkan pendapatan. Di sini ada inventory turnover yang mengalami kenaikan dari minus 2,58 menjadi minus 2,81 yang artinya perusahaan efektif dalam memanfaatkan persediaan dan dapat mengurangi penumpukan barang di gudang. Terus ada receivable turnover menurun dari 5,56 menjadi 4,82 di tahun 2025 yang menunjukkan bahwa perusahaan waktu penagihan piutang sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya ada total asset turnover mengalami kenaikan dari 0,63 menjadi 0,73 yang artinya perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada rasio pasar, metrik keuangan yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan data fundamental seperti laba, nilai buku atau dividen. Di sini laba bersahamnya naik dari Rp26,51 menjadi Rp29,11 yang artinya laba diperoleh untuk per lembar saham semakin besar untuk meningkatkan daya tarik investor. Terus ada rasio harga terhadap laba yaitu mengalami penurunan dari 18,86 terus kembali menurun di tahun 2024 sebesar 14,73 dan kembali naik di tahun 2025 sebesar 17,35 yang artinya menunjukkan pasar masih memberikan ekspektasi pertumbuhan terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan, kondisi keuangan PT Avian dapat dikatakan stabil dengan pertumbuhan laba, profitabilitas yang tinggi, likuiditas yang baik, dan struktur modal yang sehat. Jadi rekomendasi bagi investor adalah membeli karena penjualan dan laba meningkat, tingkat utang relatif rendah, arus kas yang positif, dan perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tahun 2023 sampai 2025 yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Avian secara keseluruhan dalam kategori sangat sehat, dibuktikan dengan peningkatan penjualan yang terus meningkat, mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, struktur pendanaan berasal dari modal sendiri, bukan dari utang, dan kondisi laba yang tergolong baik didukung oleh arus kas operasi yang selalu positif.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.